hadis kita nanti baru takdir. Astagfirullah al-azim min rahmatin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syekhana wa mu'allimina wa astajina khususan musannif hadis kitab Syekh Usama bin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh bin Khawati Muhammad bin Abdul Karim As-Samana Syekh bin Al-Badri Syekh Muhammad al-Badri dan sebab Syekh Masyar wa al-Badri bin Abdul Ghani al-Tanjiri sampai zaman Musliman wali Allah wa jali sama orang muasasah pada sebagai yang dari kota sebenarnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على به وبعلومه في الدارين آمين. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini untuk memperdalami ilmu agama. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqamah selalu kita menuntut ilmu agama sampai akhir hayat kita. Orang menuntut ilmu membuat pengajian untuk kita sampai kita meninggal, matinya itu mati syahid, mati syahid dan kita sampai menunggu. Pelajaran kita selanjutnya yaitu dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kabilul yatimi lahu wa li ghairihi ana wa huwa kahataini bil jannati." Artinya orang yang memeliharakan anak yatim baginya dan bagi orang lain daripadanya adalah aku dan ia seperti dua jari aku ini di dalam surga. Maka ini ya Nabi. Makanya anak yatim itu ujiannya itu gana. Apa gana ujiannya? Biasanya itu nakal. Nah kayak kita puasa di akhir Ramadan itu kok pahalanya dilepasan daripada api neraka, tapi mudahannya cobaannya mengenal. Kenapa? Coba biar yakin lamunnya di akhir Ramadan masjid sedikit orangnya. Nah itu gana cobaannya. Memang kita nilainya di akhir-akhir Ramadan awak sudah rasa awak karena sudah beberapa hari berpuasa, makan sahur kada banyak lagi kan selera, harinya minum panas-panas. Nah ujiannya kepala minum pusing, paru minum sakit, pinggang sakit, batis kesamutan asam urat. Nah banyak cobaannya, pahalanya di situ ada Lailatul Qadar. Nah itu ganal pahalanya, ganjarannya banyak, godaannya juga banyak. Kayak kedua anak yatim itu kan kona cobaannya, pahalanya banyak, godaannya banyak, ganalnya macam-macam banyak. Nah Nabi itu memadahi lawan kita. Meriwayatkan akan hadis ini Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Imam Muslim berhajat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak yatim
Tinggal ada apa? Yatim lagi yang kada anak yatim lagi. Kaliwat sudah. Ini anak yatim, anak-anak. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dhamma yatiman aw yatimaini summa sabara wa tasaba kuntu ana wa huwa kahataini fil jannati." Artinya barang siapa menghimpunkan akan satu anak yatim atau dua anak yatim, kemudian ia sabar atas memeliharakan akan dia dan berbuat kebajikan akan dia. Jadi Nabi sabar. Mana sabar kalau biasanya anaknya banyak ujiannya. Menggaduh anak yatim kemudian ia sabar, makanya sabar tadi. Yang sabar dia macam ada ilmu. Dia walaupun namanya sabar, nang laki sabar nang ini sabaria, nang anak sabari, nggak nih sabari. Lamun yang ada ilmu kada kawas sabar. Nah ini ujar Nabi sabar atas memeliharakan dia dan berbuat kebajikan dia akan dia, karena Allah Ta'ala niscaya adalah aku dan dia seperti dua jariku ini di dalam surga. Nabi kayak itu Nabi mengajarkan kita. Meriwayatkan akan hadis ini oleh Tabrani rahimahullah ta'ala. Makanya di 10 Muharram kita menyatuni anak yatim. Bukan 10 Muharram aja, aturannya. Nah ini Nabi memelihara anak yatim. Dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahari itu ada namanya darul yatama, tempat anak yatim, khusus anak yatim. Dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh ya ini ada juga ujar mengasuh anak yatim, cuma disalahgunakan itu Pak. Makanya Nabi itu mengajar mewanti-wanti dulu sabar. Nah itu sabar. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asana ila yatimin aw yatimatin kuntu ana wa iyyahu fil jannati kahataini. Ajar Nabi. Karena Nabi itu yatim sini, jadi tahu kayak apa jadi anak yatim itu tahu saja. Makanya sini itu menyuruh supaya menyantuni anak yatim, karena sini merasa yatim. Karena sini di dalam paruh ibu 2 bulan sudah meninggal abah, lahir dari baba 6 tahun berumur mati belum mama, dari baba belum mama. 4 paman banyak pulang bana, nah nyaman lah. Abu Talib meninggal. Nah, 4 kai banyak juga cucu, 4 paman Nabi. Nah, jadi merasa, makanya anak yatim akan dari jannah. Jadi dia guru, berarti Abu Talib itu mau menggaduh anak yatim siapa? Nabi Muhammad SAW digaduh sini. Berarti anak wakabirul yatim ini kabar jauh Talib. Kata ini dari jannah. Tidak ada orang menyambat
harus sempat ya, biar aja orang. Meriwayatkan akan hadis ini oleh Hakim dan Tirmidzi rahimahullah taala. Nah, barang siapa berbagikan kepada anak yatim yang laki-laki atau anak yatim yang perempuan, niscaya adalah aku dan dia di dalam surga seperti dua jariku ini. Itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dhamma yatiman lahu aw li ghairihi hatta yughniyahu wajabat lahu jannah." Artinya barang siapa menghimpunkan akan anak yatim baginya atau bagi orang yang lain daripadanya hingga mengkayakan oleh Allah Ta'ala akan dia, niscaya wajib baginya surga. Jadi Allah mengayakan, menyugikan orang yang menggaduh anak yatim. Sugih di sini ini karena mesti sugih harta. Nah, bisa juga sugih hati. Banyak aja orang sugih, tapi kadang merasa sugihnya. Nah, orang korupsi itu orang sugih. Namanya kita lihat berita kan. Nah, sugih-sugihnya, namanya kita melihat yang tas gajinya dari mana dari korupsi. Nah, itu. Jadi mungkin juga kita tuh sugih hati sugih hati itu nyaman, hidupnya nyaman, rasa pas saja, itu nyaman, sugih hati. Karena istimewa sugih itu banyak duit kan. Jadi dia guru pahaludin. Orang sugih orang yang miskin makan sapiring, orang sugih dan makan sapiring juga. Kadang-kadang di sini orang sugih makan sekawar. Sapiring juga sama di sini. Orang miskin nyaman makan, orang sugih nyaman juga makan sama aja sini. Kadang-kadang di sini. Jadi mungkin Allah Subhanahu wa taala menyuguhkan kita tuh sugih hati, perasaan nyaman sugih. Orang miskin nyaman makan dua kali daging kambing, sop, apa aja dihantarnya harus. Orang sugih makan daging kada boleh, makan ayam kada boleh, dua kali kada boleh, makan ayam kada boleh, makan nasi kada boleh. Habis saya ada makan kangkang aja. Nah miskin kan dua kali sikatnya, dua kali baca capan, dua kalinya mas-masan kenyamanan makan. Iwak padi, bebenam, sikatnya, ada banyak piring nasinya. Lindung, kucing berlindung, kenyamanan makan. Bayar guling, bayar tandang di bantal guling. Orang nasuki balap balik guling balap, ada basi ada guling, nah basi, nah ngalirnya guling. Nah pada betilang, tebal tetap guling. Nah yang ngalirnya ada sedikit. Kada betilang ada rapikan dia tandang aja guling. Atau nyamannya sugih namanya makan nyaman, guling nyaman, minum nyaman terus. Nah, itu. Hatta yawma sehingga Allah mengkayakan akan dia niscaya wajib baginya surga. Diriwayatkan akan hadis ini oleh At-Tabrani rahimahullah taala. Dan kita diberi Allah kekayaan, yaitu baik kaya hati ataupun kaya dunia dan akhirat.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uharriju alaikum wa uharrimu alaikum haqqad da'ifainil yatimi wal mar'ati. Artinya ujar Nabi, aku picikkan atau aku haramkan atas kamu akan hak dua orang yang dhaif. Dhaif ini orang yang dua dhaif, yaitu anak yatim dan perempuan. Meriwayatkan akan hadis ini oleh Hakim dan Baihaqi rahimahullah taala. Ini Nabi ini. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aradta ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka irhamil yatima wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalinu qalbuka wa tudriku hajataka. Artinya, jika engkau berkehendak kasih engkau bahwa jadi lembut hatimu. Lembut itu artinya pahlawan, pengasih, orang kasihan orang. Dan engkau dapat akan hajatnya. Apa nanti kehendaki? Ada hendak umrah, soalnya ada duit, kawal umrah. Hendak mungkar, sabda mungkar, ada cukup duit. Maka kasihi olehmu akan anak yatim, dan menyapu olehmu akan kepalanya dengan tanganmu, memusuknya dengan kasih sayang, dan masuk dengan kasih sayang. Orang-orang kampung namanya 10 Muharram, dia minyak rambuti, anak yatim. Nah, hari lah, jadi di minyak rambutnya. Padahal ini khusus, bukan di minyak rambutnya, khusus. Dan beri makan olehmu, diberi makan apa? Diberi makanannya nak tujuh. Daripada makananmu, niscaya jadi lembut hatimu itu, dan engkau dapat hajat. Kabul hajat dengan berkat menyambungi anak yatim. Jangan anak yatim orang memberi makan saja, pahalanya saja diakan kepada keluarga, kepada abah, itu kan ada pahalanya. Jadi kita menyalawi, menyaratus, itu nang di garis bawahi itu, yaitu memberi makannya, it'amul ta'am, memberi makan lawan orang muslim. Nah itu memberi makannya itu sudah berpahala sampai lawan orang yang dinyatakan pahalanya. Jadi ada orang di mata orang mau nyuki nasi, kayak kita ini nyuki nasi, untuk tahlil, sakanya tahlilnya 3 kali aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Fatihah. Jadi dia diberi tahlil. Nah, ya sini sudah sampai, ya dia ingin memberi makan itu sudah sampai, ya dia ada ditahlilkan, ya sudah jadi juga, artinya sudah sampai pahalanya memberi makan tadi. Nah, jadi kita jangan mengiktiraf lawan orang alim, jangan menyalahkan orang alim, karena orang alim itu ada ilmunya, kita beneran kada tahu. Nah itu apa jangan tahlilnya,
Nah kita apa namanya, yang sudah memberi makan, artinya kita pahala belajarnya, kita hadiahkan juga. Nah kita belajarnya, artinya di dalam doa itu ma'afa'ana, apa yang kita kerjakan daripada kebaikan itu sampaikan pahalanya. Nah apa yang kita gawe kebaikan sampai apa? Nah kayak orang awal maulidan dahulu, halam maulidan sudah disampaikan semua. Baca Quran, Yasin, apalagi maulidan. Hanya dia akan pahala-pahalanya, hanya baca hadis. Jadi kadang-kadang ceramah, makanya sakopon itu pasnya kada wadahnya kan, kada anunya. Kemudian di kelampayan ada ceramah, ya isu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabbu buyutikum ila Allah Taala baitun fihi yatimun mukarram. Artinya rumah kamu yang terlebih kasih kepada Allah Taala itu, yaitu rumah yang ada di dalamnya anak yatim yang dimuliakan akan Dia. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, imsah ra'sal yatimi hakadha ila muqaddami ra'sihi wa man lahu abun hakadha ila muakhari ra'sihi. Artinya satu ulimu akan kepala anak yatim dengan tangan kamu daripada tangkuknya hingga kepada hadapan kepalanya. Berarti mulai sini nyapunya, mulai bawah meletaknya sampai ke depannya, menyapunya. Dan barang siapa anak-anak yang ada baginya bapak, maka sapu olehmu akan kepalanya itu hingga belakang kepalanya. Berarti di sini. Tangkuk kepala ini di belakang sampai ke belakang. Mereka akan di sini oleh Khatib dan Ibnu Asakir rahimahullah taala. Nah itu artinya menyapu, caranya menyapu rambut anak yatim. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama bertahlil ya pahalanya kita lihatkan kepada almarhum Marsikin bin Ahmad Judi Suryati binti Jalil Sugeng Mulyo Harjo bin Marsikin Wibowo bin Marsikin Rusdiana binti Rasyidi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala